Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadat Rasulullah Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati sumil arwahil anbiya'il mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in tabi'in bi ihsanin ila minal awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal amil amilin wa jami' sadatina aliya bi alawi min masyariqil magharibiha Susan Narusin al-Muhajir Muhammad bin Isa wa Sina Sazal al-Azam al-Faqir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al Wusul yang Firim Samna Syahil Kabir Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Sagab wa Uladi Salasata Isyar wal-Habib Umar bin Abraham bin al-Muhadar wal-Habib Ali bin Bakar Sakran wal-Habib Abdullah bin Bakar Amru sebagai bin Abdullah Usubil Adan Sanaf Akhrul sebagai bin Salim Sayyidina al-Imam Sultan al-Awliya Syah Abdul Qadir al-Jilani Syah Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Syah Marifai Syah al-Badawi Syah al-Hasan al-Zazil min Arabi Sayyidina Sultan Rabbani Syah al-Sya'runi kul bilan fasu Salabi Umar bin Abrahman al-Abda sahibar Sumayla Rusaini Qutbil Irsyad wa wasil badul bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Habib Umar bin al-Haddad Habib Sunnah Sallallahu Habib Husain bin Abakar Habib Husain bin Abi Bakar al-Rus Habib Ali bin Muhammad al-Habzi wal Habib Hasan Nusal al-Bahr wal Habib Abdullah bin Muhsin al-Abdas wal Habib Abdullah bin Salim al-Zahir wal Habib Usman bin wal Habib Usman bin Abdullah bin Yahya wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Sagab wal Habib Muhammad bin Rus al-Habzi wa Muhammad bin Muhammad al-Haddad wal Habib Ahmad bin al-Haddad wal Habib Ya Ali bin Abrahman al-Habsyi wa Habib Ali bin al-Abdas wa Salim Jannan wa Salim bin al-Hamid wa Habib Ahmad bin Syuhram al-Haddad wa Sayyidina al-Imam Qutbil Alam Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segab Sul Kutub al-Habib Abdul Qadir al-Segab al-Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Habib Salim al-Syadiri al-Habib Salim al-Syadiri wal-Habib Abdullah bin Sahab wal-Habib Muhammad bin Alwi al-Haddad wal-Habib Muhammad bin Salim al-Abdas wa ikhwani musul nuzuluku kana majma'in anna Allah yaghfirul janna wa anfa'ana bi asrari min warihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim wa karamati min dadin fid dunya wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syekhina wa alimina wa ashabina wa ahbabina wa talamizatina wa tilmizatina fid din wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat anna Allah yadakasyana wa sunna maghfirah wa ja'alul jannah wa sahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Alhamdulillah Masya Allah la quwwata illa billah pada hari ini Rabu malam Kamis bertepatan dengan tanggal 8 April 2012 atau tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, dijauhkan dari segala macam musibah, segala macam bala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum melanjutkan episode yang ke-16, melanjutkan daripada episode yang ke-15, kita seperti biasa niat belajar lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata
wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan masalah puasa, masuk di dalam hal yang membatalkan puasa, di mana episode yang sebelumnya yaitu episode yang ke-15 ya, membahas masalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Imam Syafi'i tidak memasukkan rongga yang terbuka itu mata tidak termasuk. Jadi yang masuk adalah hidung, mulut, kuping, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu ada rongganya. Jadi jangan sampai kita cuma menjaga hidung, mulut sama kuping, tapi tidak menjaga kelamin depan atau kelamin belakang. Seperti apa? Ya, seperti kentut di dalam air. Nah, itu bisa masuk ya, cebok ya yang sudah yang lalu, jangan sampai ceboknya kelebihan akhirnya masuk ke dubur, atau cebok depan perempuan ya vaginanya kemasukan ya batas yang bagian dalam ya. Nah, itu bisa dilihat lagi episode yang sebelumnya. Kita masuk episode yang ke-16, yaitu Masailu fi wusulil ain ilal jauf. Ini ada permasalahan-permasalahan. Silakan dicatat permasalahan-permasalahan, yaitu sesuatu yang masuk ya daripada zat kepada rongga. Rongga ini banyak, termasuk kulit pun bisa ada rongganya ya. Nah, ini yang dibahas adalah hukmul ibroh, yaitu hukum suntik. Ya, hukum ibroh ini ibroh jarum ya, bukan dibilang suntik tapi jarum. Hukum jarum bagaimana ya, karena otomatis jarum adalah untuk nyuntik ya, karena dalam menyuntik ada beberapa hal, beberapa pendapat para ulama ya. Jadi kulit kita ini kalau kita buat mandi ya, tidak walaupun meresap tidak membatalkan, karena kulit ini bukan bagian daripada rongga yang terbuka. Tapi bagaimana dengan suntik? Baik, hukmul ibroh, hukum jarum. Tajuzu lid daruroh, hukumnya boleh lid daruroh karena darurat. Jadi kita harus tahu bagaimana di dalam medis kalau itu adalah hal yang darurat ya, bukan kita yang bisa menentukan karena kita bukan ahlinya. Ya, tentunya ketika masuk orang, naudzubillah nasallallahu alaihi di dalam rumah sakit atau di dalam medis dan dia wajib untuk disuntik ya, maka bagaimana tuh? Nah, ini kan namanya darurat, berarti boleh. Kalau nggak darurat ya gimana Pak, mau disuntik? Gampang deh, suntik malam juga boleh ya, ambil suntiknya malam, jangan di waktu siang. Jadi bukan menurut kita yang bukan ahlinya, tapi menurut ahlinya, yaitu para medis. Jadi kalau medis mengatakan darurat, maka tajuzu li daruroh, boleh dalam keadaan hal darurat. Baik. Nah, walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala salasati aqwal. Akan tetapi silang pendapat di dalam hal membatalkan di dalam kasus puasa, di dalam hal berpuasa ala salasati aqwal, ada 3 pendapat ulama. Ya, jadi ulama ini ada silang pendapat, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak, ada juga yang mengatakan boleh, tapi ini harus ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, baik. Ya. Yang pertama, silang pendapat di dalam hal membatalkan puasa, yaitu fafi gaulin, ada yang mengatakan yang pertama, pendapat pertama ulama mengatakan innaha tubtilu mutlakon, sesungguhnya batal mutlak sudah. Kalau dibilang mutlak udah nggak ada toleransi, nggak ada dalil ini, nggak ada dalil itu, mutlak batal. Kenapa dalilnya? Li'annaha wasolat ilal jauf, karena sudah sampai masuk ke dalam jauf ya, di dalam rongganya ya, masuk ke dalam urat-uratnya. Nah, itu ya bagi gaul yang pertama, pendapat yang pertama. Wa fi gaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, sesungguhnya tidak membatalkan puasa
mutlak. Secara mutlak adalah tidak membatalkan puasa. Yang pertama mutlak batal. Yang kedua tidak mutlak batal. Ya, mutlak tidak membatalkan puasa. Li'annaha wasolat ilal jauf min ghairi manfadhin mahftuh. Karena sesungguhnya memang masuk ke dalam rongga, tapi rongga ini bukan tempat yang terbuka. Manfaz jendela, ya artinya tidak terbuka. Kulit ini kan tidak terbuka. Cuma dipaksain masuk ke dalam. Jadi mutlak tidak batal karena ini kulit bukan tempat yang terbuka menurut ulama yang kedua. Jadi kita jangan berantem. Maka jangan berdebat. Hukum Islam kalau dipelajarin ya semakin jauh orang untuk berdebat. Jadi kalau kalian lihat orang berdebat berarti dua-duanya ini kosong dalam ilmu agama. Yang satu nggak boleh, yang satu bilang boleh. Padahal dua-duanya benar. Tinggal mau ngambil yang mana. Justru kalau berdebat ketahuan dua-duanya salah. Kenapa? Karena Islam nggak ngajarin berdebat. Ini dalam hukum, apalagi di luar Islam. Jangan suka berdebat. Udah lakum dinukum waliyadin. Buat apa berdebat dengan orang di luar Islam? Ngabisin waktu kalian. Lebih baik kalian isi duduk di majelis ilmu. Dengerin guru bicara tentang ilmu. Yang menjadi bekal kita untuk masuk ke dalam kubur. Untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Benar apa enggak sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, wudhu kita. Itu yang akan kita pertanggung jawab di hadapan Allah. Nggak ada urusan sama orang-orang di luar Islam. Kalian nggak bakal nanti ditanya sama Allah. Kamu bukan orang Islam, kamu nggak masukin Islam. Nggak bakal ditanya. Karena agama udah jelas buat kita, lakum dinukum waliyadin. Kalau orang tertarik mau masuk Islam, baru kita tanya dulu. Ya, Anda serius, ada paksaan atau tidak? Lihat Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya, mereka sudah berbeda dalam tauhid. Jadi buat apa berdebat? Mau luruskan dia, sudah kepercayaan masing-masing. Yang kita pikirkan bagaimana kita menjadikan orang Islam secara kafah. Ya, jalan Islam sebenarnya selayaknya orang Islam. Jangan statusnya hanya KTP-nya Islam tapi nggak ibadah. Kalau ibadah jahil, nggak ngerti ilmu. Jadi jauhkan dari berdebat. Salahnya aja benar ketika orang menjauhkan berdebat. Yang benar jadi salah karena niatnya mau berdebat. Ya, karena dilarang oleh agama. Jadi orang semakin cerdik, semakin pintar, dia semakin tahu dirinya siapa dan dia menjauhkan dari berdebat. Ya, apalagi berdebatnya sama orang bodoh. Paling males Imam Syafi'i menjauhkan. Ya, lebih baik berdebat dengan 1000 ulama, 1000 orang pintar daripada 1 orang jahil, orang bodoh. Itu Imam Syafi'i katakan. Yang ketiga, kaul yang ketiga. Wa qauli wa qaulin fihi tabsil. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama batal secara mutlak. Karena itu masuk kepada rongga. Menurut pendapat yang pertama. Yang pendapat kedua tidak membatalkan puasa. Mutlak tidak membatalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya memang masuk ke dalam rongga, tapi rongganya bukan rongga yang terbuka, ada jendelanya. Ya, manfas itu tempatnya, tempat yang terbuka, manfas, nafizah, jendela, itu kan jendela artinya. Ya. Wa qaulin fihi tafsil. Nah, pendapat yang ketiga, wa huwal as-shah, dan ini yang paling sah, yang paling muktamad, dan ini yang bisa kita pegang. Ya, bukan berarti yang 1-2 salah, tidak, benar. Tapi yang paling muktamad artinya yang bisa dipercaya, yang dipegang, yang paling as-shah, yang paling sahih, yang paling sah. Ini yang ketiga pendapatnya. Idza kanat maghdiyah tubtilus shaum. Ya. Apabila ini sifatnya jarum yang masuk ke tubuh mengenyangkan, maghdiyah menjadi makanan, menjadi zat-zat makanan, ya, maghdiyah ini adalah zat-zat makanan seperti apa? Impus, ya, dan lain-lainnya. Tentu medis kita harus tahu ya mana jarum yang masuk adalah untuk zat-zat yang mengenyangkan, zat-zat makanan, ya, walaupun sifatnya cairan, tapi cairan ini adalah
berupa zat-zat makanan untuk menguatkan tubuh, apalagi mengenyangkan tubuh. Fatubtilu shaum, membatalkan puasa. Lagi puasa minta diimpus, Pak, diimpus, sakit kagak, minta diimpus, dia kenyang gitu. Bisa aja ya, belagak sakit minta diimpus kenyang, ya, pinter banget tuh orang ya. Batal ya, bisa ya, makanya nggak sembarangan, ada ciri-cirinya ya. Nah, wa idza kanat ghairul mughdiyah fanandur ya. Adapun jika adalah sifatnya tidak mengenyangkan, nah yang tadi ya, lihat kan perincian itu jarum yang mengenyangkan ya, isinya cairan tapi sifatnya zat-zat makanan yang mengenyangkan ya, maka batal puasanya. Adapun jika bukan zat yang masuk ini mengenyangkan, nah seperti suntik-suntik, meningitis, suntik apa, orang mau haji dan sebagainya, mau apa namanya, terutama mau umroh, ketika umrohnya di bulan puasa, kan suka disuntik tuh, pas lagi siang lagi. Nah ini suntikan ini kan mengenyangkan bukan seperti infus, maka dilihat hukumnya ya, tuh dirinciin lagi. Kalau tidak mengenyangkan fanandur, maka kita lihat. Idza kana fil uruq al mujawifah ya. Kalau jika adalah uruk, yaitu irkun, yaitu uratnya urat berongga, wahyal auridah, seperti urat leher ya, seperti urat leher ya, fatubtilu, maka batal ya. Idza kana fil adol, jika itu otot ya, kan urat ada dua, ada urat leher nih, otot nih adanya di bahu otot. Wahyal uruku ghairul mujawifah, ya bukan urat yang apa, berongga. Nah tanya dokter lah ya, falatu tidak jika kalian mau disuntik, kalian harus banyak bertanya sama medis mana yang disuntik ya, nanti tidak batal silakan, memang ada pendapat ulama. Membatalkan silakan, ada pendapat ulama. Dan yang ketiga, ini yang paling yang paling soheh, apabila suntikan ini mengenyangkan ya, suntikan di sini namanya boleh impus, boleh ini, boleh kan nyuntik, maksudnya jarum masuk. Nah makanya di sini hukumnya apa? Hukmul ibro, hukum jarum ya. Jarum yang disuntik di sini kan berupa banyak bentuknya, ada suntikan, ada impusan, dan yang lain-lain ya, mungkin di dalam medis lebih banyak lagi. Nah di situ kalau mengenyangkan baru batal. Kalau tidak mengenyangkan, maka dilihat. Apabila urat yang disuntik itu tidak berongga, tidak batal. Kalau berongga batal. Sudah jelas? Baik ya, nggak ada yang dipermasalahin lagi ya, seperti donor darah dan sebagainya kan suntikan juga diambil. Nah ya, tapi jangan, sebab apa, donor darah itu lagi puasa ya, sama seperti bekam ya. Andai kata misalnya itu tidak membatalkan ya, tapi menjadikan makruh. Kenapa ya? Melemahkan badan. Jadi kalau mau transfusi, kirim darah kepada orang lebih ya, karena kita udah makan. Kalau belum makan nanti jadi bahaya buat diri kita ya. Yang ketiga, di dalam masalah ya, masuknya dalam rongga, ini masih banyak nih permasalahannya ya. Tadi hukmul ikbroh, hukumnya suntikan, hukum jarum, hukum jarum. Sekarang hukmun nukhomah, hukumnya ingus yang kental ya, bukan ingus yang cair seperti ludah, tapi yang kental. Orang Betawi bilang reak ya, reak ya. Fiha tafsil, di sini ada rinciannya. Idza wasalat haddud dhahir, fabtala'aha batala saumuhu. Apabila
reak yang hijau tuh, yang kuning, yang reak, ya, sampai kepada batas yang dohir, ya. Kalau dohir itu kalau bahasa kita enaknya yang kelihatan, yang tampak depan. Nah, boleh tampak depan, batasan yang depan ditelan maka batal puasanya, ya, batal puasanya. Nah, kalau itu terjadi dengan sendirinya, bukan kita sedot gitu, ya, sebab kalau kita belajar ilmu dalam ilmu apa namanya badan kita ini, ya, ini hidung di sini naik ke sini nih, ada namanya ke tenggorokan di sini nih. Nah, dari tenggorokan ini di sini ada dua jalur, yang satu buat pernapasan ke paru, yang satu lagi ke perut kita, maidah, ya, ke perut besar kita untuk diolah. Maka ketika makan atau minum jangan buru-buru, nanti tersedak, akhirnya keganjel ke paru-paru, nggak bisa napas. Minum Nabi ajar jangan begitu, akhirnya yang kesiram paru-paru, salah masuknya karena ada dua lubang. Minum secara perlahan agar masuk ke maidah. Ya, makanya salah satu pengobatan, ya, kalau kita lagi pilek atau apa untuk mematikan virus, ya, ambil air panas, kemudian dikasih garam, ya, air panas itu dikasih garam, kan nguap tuh, irup napasnya, masuknya ke paru-paru. Kalau yang kita minum air hangat supaya, ya, bersihin dari tenggorokan ini, mematikan virus, jangan sampai masuk ke paru-paru, karena di situ ada dua lubang, ada lubang yang ke paru-paru, ada lubang yang ke perut besar kita untuk diolah. Makanya makan minum diajar Nabi suruh duduk, kemudian jangan buru-buru, sekali teguk, sekali napas, diri lagi. Nah, itu salah satu mewariskan penyakit jantung, ya, penyakit jantung. Kok nggak diriwayat jantung, kena jantung diantaranya itu. Atau juga mah yang terlalu kronis, ya, angin masuk lari ke jantung. Orang Betawi bilang angin duduk, ya. Ya, semuanya tetap kita berusaha untuk mencegah dari hal tersebut. Tapi yang namanya kematian kapanpun bisa datang, ya. Sabab itu hanya sabab aja, tapi yang namanya sudah godok takdir Allah Ta'ala, sabab akan hilang, ya, karena Allah tidak tidak bergantungan dengan sabab, ya, paham? Sabab lah yang bergantung kepada Allah, ya, bukan Allah yang bergantung ke sabab. Oh, lu kalau nggak begini mati lu, nggak bisa, ya. Lu kalau nggak begini virus corona mati, bukan. Ingat, kembali lagi yang mematikan Allah, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kita cuma syariat mencegah, maka ikutilah pencegahan itu melalui ajaran Nabi. Nabi suruh sering wudhu, sering cuci muka, suruh cuci tangan, suruh sering cuci kaki, mau tidur berwudhu, mau jalan berwudhu, mau baca Quran disuruh berwudhu. Ketahuan sholat udah ketahuan, berarti kita wudhu bisa 10 kali. Apalagi orang-orang yang Masya Allah tidak pernah lepas dari wudhu, batal wudhu lagi, wudhu batal wudhu lagi, ya. Baik, hukum nukhamah, hukumnya reak. Idza wasalat haddil zahir fabtalaha batala shaumu. Apabila, ya, ditelan, ya, sampai ke batas-batas yang zahir, maka ditelan, ya, maka batal puasanya. Nanti diterangkan batas zahir. Idza wasalat haddil batin, ya, idza wasalat haddul batin, apabila sampai idza wasalat haddul batin, apabila, ya, wasolat haddal batin, maaf, idza wasolat haddal batin, apabila masuk itu yang namanya nukhamah, reak itu di batas yang batin, batas yang dalam yang nggak kelihatan. Batin kan tuh artinya nggak kelihatan, dohir yang kelihatan. Fabtalaha, ditelan, maka tidak batal puasanya. Yang tadi Anda bilang, kita kalau nelen ingus gitu tuh, kita telan, itu nggak batal langsung. Kenapa? Karena ada di batas dalam, nggak kelihatan. Tapi kalau kita keluarin sedikit tuh, kemudian kita telan, baru batal. Ya, kan bisa terjadi. Kalau disengaja, kalau nggak disengaja, karena nggak bisa, akhirnya suka orang beringus atau udah ngumpul di sini, ya, berusaha untuk dikeluarkan, tapi akhirnya terjadi dengan sendirinya, ketelan, tidak batal. Kenapa? Bukan ikhtiar dia, kemauan dia, tapi memang terjadi dengan begitunya. Jadi jangan was-was, tetaplah puasa, nggak batal, kecuali disengaja. Ya, kemudian ditelan kali aja makan reak kenyang. Ya, ada juga orang begitu ngakalin puasa. Ya, nah, baik.
Ini yang akhir saya mau jelaskan, haddil dohir, batas yang dohir, batas yang nampak, makhraju harfil kha, yaitu tempat keluarnya huruf kha. Ya, kalau belajar huruf kha, belajar hijaiyah, makhrajil huruf, ya kha, ya ada di luar nih. Kelihatan kalau kita nggak kelihatan kha. Ya, kalau haddil batin, batasan yang batin yang tidak nampak, makhraju harfil ha, yaitu tempat keluarnya huruf a. Ya, ada yang mengatakan waqtila fi makhraji harfil ha. Ya, ha atau ha itu adanya di dalam, nggak kelihatan. Kalau kha ada di luar. Kalau di dalam sini nggak bisa, kita nggak bisa, adanya di luar kha. Ha adanya di dalam atau ha. Ya. Nah, jadi yang huruf ha atau ha itu bagian dalam, kha bagian luar. Kalau kita nganga tuh kelihatan kalau bagian luar, ya nggak kelihatan, kita nganga nggak kelihatan. Jadi selama nggak keluar itu nggak batal. Ingat, dengan syarat memang disengaja. Kalau nggak disengaja memang terjadi begitu aja, tidak membatalkan. Ya. Tuh, fi hadil dhahir fayubtilu fatubtilu shaum idza batala'aha ba'da wusuliha ilaih. Tuh, yang jadi batal puasa ketika itu reak, ya. Dari hidungnya mestinya masuk, ya, dikeluarin media, kemudian ditelan. Nah, itu yang membatalkan. Baik, nanti akan dipelajari lagi hukmu ibtila irriq, hukum menelan ludah, hukum dukhulil ma asna il ghusli ila jawfi biduni ta'ammud li shaim, hukum memasukkan air di tengah sedang membasuh kerongkongan kita, ya, tanpa sengaja. Bagaimana hukumnya? Kan kita kan ngambil air kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kan ada itu semuanya. Ya, bagaimana hukumnya nanti? Ya, tunggu tayangan berikutnya. Jangan pernah lepas, tetap ngaji online kita ini live streaming, karena mengingat keadaan kita yang tidak memungkinkan. Adapun setelah keadaan membaik, kita memohon dengan pengajian ini bukan niku-niku, bukan nyari macam-macam. Ya, karena keadaan tidak bisa kita mengaji, biasa duduk karena ada larangan memang kita harus patuhi, ya, untuk mencegah penyebaran penyakit, maka kita ikutin peraturan pemerintah, peraturan kesehatan, ya, untuk kita niat pencegahan yang ada. Ya, insya Allah tetap kita ngaji dengan cara kita meminta caranya begini, kita akalin supaya bisa tetap mengaji, mengharap Allah segerakan, Allah percepat ini penyakit dan wabah hilang. Ingat, niatkan setelah ini hilang, insya Allah puasa kita masuk udah mungkin menurun setelah Lebaran, berapa hari, berapa minggu, selesai reda, kemudian dibuka kembali kita untuk bisa berjumpa. Ayo duduk di majelis ilmu, jangan lepas dari majelis ilmu, nggak buka lagi seperti ini online, tapi hadir. Ane lebih suka duduk dan murid, tidak kalau hanya ngaji tok, karena keadaan namanya Ta'ala tetap beri pahala sama kita. Tapi nanti kalau keadaan udah ada ulama, guru-guru, habaib, kiai buka majelis taklim di depan mata kita nggak pernah hadir, mau lihat di TV, mau lihat di ini, nggak ada keberkahan buat kita. Ingat itu, catat ya, ini karena darurat. Kalau nggak darurat jangan hadir, duduk di majelis ilmu. Ane kasih tip ya supaya lancar rezeki kita dan sebagainya yang Anda udah janjikan. Ya, jangan lepas sholat subuh berjamaah. Kalau nggak bisa bersubuh berjamaah sendiri, ya terpaksa sendiri, ya nggak jadi masalah. Tapi usahakan bisa berjamaah, minimal sama anak, sama istri. Nah, kemudian kalau memang kita perempuan, yang nggak mungkin, kita belum punya suami, belum bisa berjamaah, keluar juga perempuan, sebaik-baiknya perempuan sholat di rumah. Oke, sendiri nggak apa-apa. Jangan telat dalam sholat subuh, karena subuh itu keberkahannya luar biasa. Ya, karena keberkahan Allah berikan di waktu subuh. Nah, kemudian di waktu subuh sholat sunnah. Setelah sholat sunnah waktu luas, ya, jangan langsung sholat subuh, baca tasbih dan istighfar. Karena salah satu rezeki yang mengalir, orang banyak istighfar. Ketika orang istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, bersih dan dia bersih, ya, maka lancar rezekinya. Itu penyumbat yang nggak lancar, air nggak lancar karena ada daki-daki. Keran kita kotor,
jadi nggak lancar. Darah kita jadi penyakitan karena darah nggak lancar. Nah, yang nggak bikin lancar itu kan namanya daki-daki, kotoran-kotoran. Nah, daki-daki kotoran di badan kita dalam ilmu agama adalah dosa, kesalahan. Maka untuk menghilangkan daki dengan cara istighfar. Diajarin sama Nabi Muhammad SAW, ya, ditambah dengan tasbih. Ya, karena di Al-Quran juga kita ajarkan wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Maka waktu pagi kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Ini riwayat yang sahih yang Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabatnya. Kenapa kita nggak amalin yang Nabi ajarkan pada sahabatnya? Selalu sengaja dikasih riwayat-riwayat, asbabul wurud namanya. Ada sebab datangnya hadis. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya fakir ya Rasulullah, begini. Biasa deh, ya kayak anak murid ame gurunya. Nabi kasih ajarkan, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Setelah diajarkan, nggak lama kemudian, ya berapa hari berapa bulan kemudian datang kepada Rasulullah, mau ngadu sama Rasulullah, kenapa engkau? Apakah masih kurang? Ya, padahal Rasulullah tahu, tapi Rasulullah berbicara begini untuk pelajaran buat kita. Saking dahsyat khasiatnya luar biasa, makbulnya, mujarrabnya. Apakah kurang? Tidak ya Rasulullah. Sekarang saya justru bingung, ya mau buangnya kemana? Saking kebanyakan. Dulu kekurangan, sekarang kebanyakan. Orang kebanyakan dulu juga bingung. Kalau orang baik begitu. Ya bukan bingung untuk disimpan, ya karena orang udah dibagi-bagiin. Ya, tapi datangnya luar biasa. Kayak ente gimana sih punya air setoran nggak habis-habis, sudah bagian orang berember-ember masih banyak banget. Kadang-kadang bingung. Nah, minimal kita nggak sampai begitu-begitu banget, tapi lancar rezeki kita. Di antaranya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya, tambahin lagi Anda dapat dari guru-guru mulia, dari Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab radhiyallahu an, ya, beliau mengajarkan baca dalam kitabnya juga, dalam kitab anak-anaknya di dalam ratibnya, ya, dari Al-Mursidul Kamil Al-Habib Alwi, Al-Ustadul Kamil Al-Habib Alwi bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Segab, ya, pernah ngasih langsung ditulis, ya, Anda dibagi itu tulisannya langsung dari beliau. Baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Rahimu, ya Wadud. Ya, rekam, ambil, nanti catat sendiri. Jangan pakai minta komen, tulisin, jangan ya. Itu udah diajarin, suruh guru lagi nulis, namanya ngazab. Ya, ente nyeksa guru, bukan dapat berkah, ya, dapat kualat nanti. Ya, nggak usah nanya lagi, nggak usah disuruh tulis. Ya, kalian disimak, kalian ulang-ulang lagi, kalian catat. Apa ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Rahim, ya Wadud. Itu semuanya Asmaul Husna. Kalian bisa lihat artinya apa. Ya, masa aneh sodorin lagi sih? Gak baca-baca dong. Ya, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Rahim, ya Wadud 100 kali. Setelah itu baru kalian sholat subuh. Kalau mau ditambahin masih luas, baca ya Latif 129. Ya, udah selesai. Jangan tinggal, Anda selalu ya baca Yasin dan baca Wirud Latif setelah subuh. Ya, biasanya Anda nyambung terus sampai sholat duha. Bagi yang bekerja, Anda nggak paksakan. Kalau Anda bukan orang kerja dan Anda nggak pernah tidur di waktu subuh, habis sholat subuh banyak kan pada tidur. Yurisul fagar, mewariskan miskin. Ya, badan lemah, jadi penyakitan, duit habis. Nggak bakal kaya. Makanya orang Betawi dulu bilang, jangan tidur pagi, rezeki lu dipatok ayam. Benar, dia nakutinnya begitu, memang benar. Ya, karena Nabi larang, ya, sampai dikatakan yurisul fagar, ya, mewariskan miskin. Jadi kapan mau tidur kalau memang udah ngantuk nih, lagi bulan puasa, tidur cuma 2 jam, ya tahan, zikir terus sampai datang waktu duha. Matahari terbit tuh udah keluar, itu udah masuk waktu duha. Afdolnya sepenggalan tombak. Nah, itu kira-kira jam 7 sampai setengah 8. Tapi dari jam 6 seperempat, setengah 7 udah boleh sholat duha. Kalian udah ngantuk banget sholat duha walaupun 2 rakaat. Sebab kalau kalian nggak sholat duha, ya, waktu matahari terbit, kalian bakal jebol. Bisa-bisa bangun jam 1. Maka sholat duha. Jam 7 tidur dah, habis sholat duha. Ya, karena kalian puasa. Tapi kalau emang tidur cukup, jangan banyak tidur. Ya, salah segi daripada orang yang banyak tidur, ciri-ciri orang bodoh, banyak makan, banyak tidur.
Ciri-ciri orang bodoh adalah banyak makan, banyak tidur, urusannya dunia, nggak pernah mikirin akhirat. Ya, karena ulama aja dikit tidur. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh, boleh tidur biar cukup. Tapi ingat, jangan kebanyakan tidur. Jadi jam 7 boleh tidur. Ya, mungkin tidurnya kurang, ya terserah deh bangunnya. Ya, nah yang penting jangan habis sembahyang subuh tidur. Usahakan jangan tidur subuh kalau nggak mau jadi orang miskin. Ya, ente lihat orang-orang berhasil, nggak ada subuhnya tidur, pagi udah jalan bergerak. Apalagi kalian yang ibadah, yang nggak ibadah aja gara-gara subuh nggak tidur, lihat. Apalagi kalian yang ibadah, nggak yakin sih sama Allah Ta'ala. Jangan jadi orang malas begitu, subuh pada tidur, akhirnya kayak kagak penyakitan. Nah, kemudian di asar, dilarang juga kita tidur habis asar. Yusrul junun, ngarisin miskin. Nah, sholat asar kita sibukkan dengan ibadah. Ya, karena ini asar orang-orang suka sibuk. Ya, sampai wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ane biasanya baca hizib bahar dan membaca suratul waqiah. Jadi ada 3 surah ya, yang satu ini masih belum lazim, yang 2 udah lazim. Biasakan jadi baca Quran tiap hari, kita baca Quran. Walaupun Qurannya masih baca milih-milih nggak jadi masalah. Ya, namanya baca Quran. Kulhu aja Quran ya, dilazimkan, apalagi bisa pelan-pelan sampai hatam Quran, alhamdulillah. Nah, tapi 3 ini yang dipegang, suratul Yasin, surah Yasin setiap sembahyang subuh dengan widul latif. Kalau ya habis asar Anda baca hizib bahar dan suratul waqiah. Kalian belum baca hizib bahar nggak apa-apa, yang penting baca suratul waqiah. Ini juga untuk mempelajar rezeki. Jadi kembali lagi, subuh tasbih yang sudah diajarkan, ya Fattah ya Rozak yang udah nanti dicatat, ya Latif 129 kali, ya Fattah ya Rozak 100, tasbihnya istighfar 100, kemudian suratul waqiah. Jangan sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Kemudian habis asar baca suratul waqiah. Maghrib sampai isya duduk ya mulazamah dari maghrib sampai isya dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah kalau bisa. Nah, diisi dengan baca Rotibul Atos dan Rotibul Hadad. Belum bisa ngamalin dua-duanya, satu aja pilih. Ya, Anda biasa mengamalkan Rotibul Hadad dan memperbanyak sholawat. Selebihnya kalian banyakin istighfar, banyakin sholawat. Istighfarnya yang gampang aja, astagfirullah 1000. Sholawatnya yang cepat, sallallahu alaihi Muhammad sampai 1000. Sallallahu alaihi wasallam, tutup deh ya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup terakhirnya ya. Pertamanya sallallahu alaihi wasallam 10 menit Anda baca dapat 1000, karena setiap 1 menit 100 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sangat sebentar, 1000 cuma 10 menit. Mau lebih 1000, mau 2000, mau 3000 terserah. Yang penting awali dulu pelan-pelan, insyaallah. Kalau kalian amalkan, ya ingat, jangan 1 hari 2 hari besok nungguin rezeki, nggak begitu caranya. Ya, mesti harus istiqomah. Kalau kalian istiqomah, nggak percaya datengin ke Anda. Ya, pasti pembuktiannya. Kalau tidak juga bukti, ya kembali kepada diri kalian. Jangan salin Allah. Hanya Anda kasih tip, ini yang Anda dapat daripada guru-guru mulia, dapat dari ajaran-ajaran ulama-ulama, yang insya Allah rezeki kita ngalir, lancar, berkah. Ya. Dan kembalikan semuanya kepada Rabbul Izzah, kepada Allah yang maha mulia, yang maha memberikan rezeki. Mintalah kalian, jangan mengharap kepada manusia, tapi mengharap kepada Allah. Kalian cuma disuruh kasbul ikhtiar. Yang mau dagang, jangan nyari pelanggan, jangan nyari laku. Itu urusan Allah yang memberikan rezeki, yang maha kaya. Kalian disuruh hanya ikhtiar. Mau buka gado-gado, mau buka toprak, mau buka asinan, mau buka ini dan itu, silahkan kalian gelar bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, buka. Selebihnya tip-tip ini kalian jalankan. Udah, soal pelanggal, soal rizki dan sebagainya itu urusan Allah. Kalian jangan ikut campur. Kalau kalian campurin urusan rizki Allah, Allah lepas nanti. Ya, mau ngatur-ngatur, jangan mengatur-ngatur yang maha pengatur. Kalau kalian yakini Allah itu maha pengatur, serahkan aturannya kepada Allah. Kalian cuma ikhtiar, buka apa yang Allah perintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Bismillah, udah. Ya, nanti Allah berikan yang terbaik. Ya, begitu jadi orang beriman. Ini ngatur-ngatur, Allah diatur, dilepas sama Allah. Oh, begitu. Jalani lu sendiri, mau apa? Ya, ayo kembali
kembali ke jalan yang benar, jalan yang benar. Ya, sebab kita ini orang Islam, ngakunya Islam, tapi kebanyakan kadang-kadang keluar dari jalur. Kenapa? Karena ulama yang jadi warasatul anbiya, yang menjadi warisan Nabi, yang memegang amanah panji-panji Nabi, ajaran Nabi, kalian udah tinggalkan. Nggak mau duduk di majelis ilmu niatin. Mudah-mudahan kita semua bisa majelis ilmu. Dan jangan lupa di bulan Sya'ban ini, ya, keterangan yang terakhir, ini kan bulan Sya'ban, ya, bulan minta maaf. Usahakan sama orang tua, sama guru, ya, apalagi bisa untuk disinggahi. Jangan ucapannya di medsos, itu kurang adab. Ya, lebih bagus kalian datangi. Cuma karena keadaan yang tidak memungkinkan, jangan rame-rame mau datang, nggak usah. Kalian datang, kumpulin tuh. Ya, kalian punya guru, gurunya bukan aneh aja. Aneh hanya mewakili dari guru-guru. Aneh mewakili apa yang di kitab-kitab ulama ajarkan. Ya, yang seperti dulu. Tapi karena keadaannya tidak memungkinkan, lebih baik kalian yang ngaji di mana-mana sama guru-guru kalian. Ya, aneh hanya pengungkapannya, belajar guru kalian bukan aneh aja, siapapun guru kalian. Mungkin yang hadir, yang menyaksikan ini punya guru, kalian kumpulin rezeki yang halal, kumpulin. Ya, setelah kumpulin, satu orang aja yang datang. Ya, bawain tuh, ya, makanan dan sebagainya, ya, rasa terima kasih, setahun penuh diajarkan. Ini hadiah untuk selama bulan Ramadan. Itu murid yang berkah, itu yang dijalankan sama orang-orang dulu. Nggak percaya, tanya orang-orang dulu. Ya, dijamin gurunya dan keluarganya untuk sebulan penuh dalam rezekinya. Ya, namanya hadiah bulan Ramadan. Nah, itu anak ajarkan kepada murid-murid aneh. Alhamdulillah, ya, tahu tahun ini diamalkan atau tidak. Nah, kalian yang berguru kepada yang lain-lain, ayo amalkan kalau kalian ingin dapat berkahnya. Ya, mungkin nggak banyak yang sampaikan karena malu, aneh yang sampaikan mewakili mereka. Ya, jadi kalian punya guru dimanapun berada. Dan jangan lupa kan juga siapa orang tua kalian. Beruntung kalau orang tua kalian tinggal sama kalian. Tapi kalau orang tua kalian tidak tinggal sama kalian, jangan lupakan datangi orang tua kalian. Datangi guru kalian, ya, minta maaf, minta redhonya mau masuk bulan puasa. Tapi keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk berkumpul-kumpul, ya, cukup satu orang atau dua orang. Nggak usah pakai salaman, kasih aja hadiahnya, pulang dah. Tuh, kami mewakili jamaah majlis taklim ini, terima kasih guru, kasih, udah pulang. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita ikutin aturan pemerintah. Tapi kalau keadaan ini kayak dulu-dulu, rame-rame, rombongan, pakai bis, pakai mobil, atau pakai motor, datangi guru, datangi orang tua. Begitu ajaran kita. Kalau udah meninggal, kita datangi kuburnya. Kalau yang masih hidup, kita datengin rumahnya. Jangan jadi orang malas, ya, kena ajaran-ajaran luar Islam, cuma ngucapin lewat medsos. Itu ajaran orang luar Islam, orang Islam tidak begitu. Ya, yuk kita kembali kepada ajaran ulama-ulama, yang ulama ini adalah pewaris Nabi Muhammad. Kalau memurni agama Islam, tidak bisa langsung ke Nabi. Kalian kapan kenal Nabi? Kalian terlalu jauh. Ikutinlah selangkah demi selangkah, ya, ajaran ulama-ulama kita yang menyambung kepada Nabi. Jangan yang itu ikutin adalah orang yang kagak ngaji, udah pasti salah jalan. Ikutin bertahap insya Allah. Ya Allah, Allah panjangkan usia kita dalam sehat afiat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabak, di segala hajat kita dijabah Allah Ta'ala, panjang umur, sehat afiat, mati dalam keadaan husnul khatimah, bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa, ya, yang ada rezeki dan apapun juga kelebihannya, ya, di situ ada nomor rekening yang ada. Silakan membantu. Tidak lihat banyaknya atau sedikitnya, tidak sama sekali, nggak ada bukti-bukti, karena bukan dagang, ilmu tidak didagangkan, ya. Tapi ini Allah Ta'ala yang akan ganjar kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'ama yukafu mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fan minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.